Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Adab Sulukil Murid lil Imam Al-Habib Syekh Al-Islam Qutb ad-Da'wah wal Irsyad Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ila an qala wa ammal hasadu fa huwa mu'adatun lillahi zahirah ومنازعة له في ملكه بينة لأنه سبحانه إذا أنعم على بعض عباده بنعمة فلا شك أنه مريد لذلك ومختار له إذ لا مكره له تعالى فإذا أراد العبد خلاف ما أراد مولاه فقد أساء الأدب واستوجب العطب. Pembahasan kita dalam kitab Adab Sulukul Murid. Fasal ini mengkhususkan mengenai penyakit-penyakit hati yang perlu kita hindari. Dan kita sudah bahas penyakit hati yang berbahaya yaitu al-kibru, yaitu sombong. Kemudian juga penyakit hati yang beliau sebutkan setelahnya adalah riya. Riya artinya beramal untuk orang atau untuk mencari kedudukan di sisi orang atau manusia atau makhluk. Yang sekarang akan dibahas oleh beliau adalah penyakit hati yang berbahaya adalah al-hasad. Hasad kalau didefinisikan adalah rasa beratnya hati. Ya, definisi daripada hasad. Hasad itu apa? Beratnya hati atas suatu nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Dan ingin menghilangkannya. Beratnya hati atas nikmat yang Allah berikan kepada seseorang dan ingin menghilangkannya, menghilangkan nikmat tersebut. Jadi ini definisi daripada hasad. Sifat tercela, merasa berat terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, kemudian ingin nikmat itu hilang. Ya, ini penyakit. Kalau sudah ada seperti ini, urusannya repot. Kata beliau di sini, wa ammal hasad. Hakikatnya hasad itu ketika dia itu enggak suka terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain dan ingin hilang, kata beliau, fa innal hasad fa huwa mu'adatun lillahi zahirah. Mu'adatun, menentang atau memusuhi kepada Allah. Zahirah secara terang-terangan, secara jelas. Wa munaza'atun lahu, dan ingin menyaingi, ingin bersaing kepada Allah, dengan Allah, fi mulkihi, dalam kerajaannya, bayyinah, itu persaingan yang sangat jelas. Li'annahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala idza an'ama, apabila memberi nikmat, ala ba'dhi ibadihi, atas sebagian daripada hambanya, bini'matin, dengan suatu nikmat, fala syakka, maka tidak diragukan, annahu muridun lidzalik, bahwasanya Allah berkehendak untuk hal tersebut. Wa mukhtarun lahu, dan beliau yang menginginkannya, dan dialah yang menginginkannya, Allah, dan dialah yang menginginkannya. Karena la mukriha lahu, enggak ada yang bisa memaksakan Allah, enggak ada yang bisa memaksakan Allah. Fa idza arada al-'abdu, maka apabila arada, menginginkan, al-'abdu, seorang hamba, khilafa, sesuatu yang berbeda, ma arada maulah, apa yang diinginkan Tuhannya, faqad asa'al adab, maka dia telah kurang ajar, wastaujabal 'atab, dan layak untuk disiksa, dihukum. Maksudnya bagaimana? Kalau kita sudah paham dengan definisi yang tadi saya sebutkan, berarti jelas orang yang memiliki sifat hasad, rasa berat. Jadi macam-macam
biasanya itu beda-beda setiap orang, nggak sama. Ada orang, bahasa kita kalau bahasa Indonesia itu iri, ya, hasad itu iri, ya, iri terhadap nikmat atau sesuatu yang dimiliki orang, tapi maksudnya iri di sini ingin nikmat tersebut hilang. Misalnya ada orang iri terhadap harta, hasad terhadap seseorang punya harta, temennya punya kerjaan atau punya uang banyak, dia nggak punya uang kayak dia, kayak temennya. Apa yang dilakukan? Dia merasa berat. Pertama, merasa berat, kok dia duitnya banyakan sih, kenapa duitnya banyakan? Terus udah gitu dia ingin menghilangkan nikmat tersebut. Coba bagaimana caranya biar dia duitnya nggak banyak? Coba kerjain apa? Nah, nanti akibat yang dikerjakan itu bisa sesuatu yang sangat berbahaya. Bisa aja membunuh kadang-kadang, bisa aja dia menipu kadang-kadang, bisa aja nyewa orang kadang-kadang untuk menghancurkan orang tersebut. Itu hasud, itu hasad, itu penyakit. Atau terhadap seorang yang punya nikmat, misalnya kan nikmat orang kan banyak ya, ada uang, ada juga misalnya ilmu. Orang punya ilmu, dia lebih pintar dari dirimu, dia ilmunya lebih banyak. Kenapa kok dia ilmunya lebih banyak? Coba caranya gimana biar dia gak bermanfaat ilmunya, atau gak ada yang ngambil ilmu dari dia. Kenapa? Ya, merasa berat terhadap nikmat kepada yang dimiliki oleh seseorang dan menginginkan untuk dihilangkan nikmat tersebut. Berarti ini tandanya apa? Sepertinya dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau beri nikmat ini kepada fulan? Fulan ini gak layak dikasih itu. Iya kan? Iya gak? Hakikatnya begitu. Sepertinya dia protes, dia tidak terima atas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, dia gak mau. Kenapa ya Allah engkau kasih itu? Harusnya jangan, ikut ngatur. Makanya kata Imam Al-Haddad, mu'adatun, sepertinya engkau sedang bermusuhan dengan Allah, kayak lagi bersaing sama Allah, mau ngikut ngatur kerajaannya Allah. Ini kasihnya sekian, enggak, itu kebanyakan, jangan dikasih ini, yang ini aja dikasih. Itu ikut ngatur. Itu siapa? Itu siapa? Itu punya apa? Apa layak bagi seorang hamba untuk mengatur Tuhannya? Gak pantas. Makanya penyakit hasud itu bahaya sekali, ya, sangat bahaya, ngerusak. Udah dibenci oleh Allah dan itu akibatnya sangat fatal. Kira-kira kita tahu faktor yang namanya hasad ini, dan biasanya yang orang yang punya hasad itu ada benih kibernya, pasti ada benih sombongnya juga ada. Orang yang hasad seperti ini bisa-bisa dia menolak sesuatu yang nyata, yang benar, walaupun resikonya nyawanya dia hilang, nggak apa-apa. Yang penting nggak terjadi seperti apa yang diberikan. Misalnya kita lihat contoh di zaman Nabi SAW, orang-orang Yahudi di zaman Nabi itu, orang-orang Yahudi pindah ke kota Madinah. Mau ngapain mereka di kota Madinah? Orang-orang Yahudi itu aslinya dari mana? Tinggalnya mayoritasnya di negeri Syam, kebanyakan di daerah Palestina. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim di situ, Nabi Ishak di situ, Nabi Yakub daerah situ, Nabi Musa juga di daerah situ. Jadi mereka di situ ya memang wajar. Tapi kenapa kok bisa ada orang Yahudi di kota Madinah? Apa yang membawa mereka ke Jazirah Arab, ke tempatnya orang-orang Arab di sana? Ada apa? Tahu kenapa mereka pindah di kota Madinah? Karena mereka ketika meneliti kitab mereka, tanda-tanda Nabi akhir zaman, kota yang dia tinggali itu seperti kota Madinah. Jadi mereka mengharap bahwa Nabi akhir zaman yang akan keluar dari keturunan mereka, merekanya berbondong-bondong pindah ke sana. Masya Allah, cakep kan? Cakep. Tapi ternyata yang keluar Nabi Muhammad SAW bukan dari golongan Bani Israel, keluarnya dari golongan Arab. Allah yang milih. Siapa yang milih? Allah. Pas keluar dari golongan Arab, sifat-sifatnya semua ada. Mereka mengenali sifat Nabi seperti mengenali anak mereka sendiri, kata Allah. Udah, lihat Nabi, wah Nabi betulnya persis, tapi bukan Bani Israel. Kok bisa? Kenapa dari orang Arab? Gak mau ikut. Apa yang terjadi? Hasad, iri. Mereka tidak terima akan pemberian Allah kepada makhluknya. Lah,
Ente kok ngikut-ngikut ngatur? Emang ente yang jadi nabi? Ente yang bakal jadi? Apa urusanmu? Begitu sifat hasad. Bisa-bisa dia menolak Islam, menolak agama yang benar, menolak sesuatu yang hak karena adanya penyakit hasad. Hasadan min indi anfusihim, kata Allah SWT. Karena ada hasad. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka iri kepada orang-orang yang Allah berikan karunia-Nya kepada mereka? Kok mereka yang protes? Ini penyakit. Makanya kata Imam Haddad, penyakit ini bahaya. Ya. Li'annahu subhanahu wa ta'ala idza an'ama 'ala ba'dhi ibadi, karena sesungguhnya hakikat ketika Allah memberi nikmat kepada seorang hamba dengan ilmu, dengan harta, dengan kekayaan, dengan tubuh yang sehat, dengan apapun daripada nikmat Allah, itu kehendak Allah bukan? Atau ada yang maksain Allah untuk ngasih? Ada? Enggak ada. Makanya kata beliau begitu. Kalau Allah sudah menentukan nikmat kepada seseorang, enggak ada yang bisa protes, enggak ada yang bisa ngerubah. Memang kehendak Allah mau kasih seperti itu. Jadi kenapa engkau merasa berat hati atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada seseorang? Kenapa? Ada apa? Ini hati-hati nih. Jadi setiap kali kita melihat nih, dan kebanyakan penyakit hasad ini terjadi kepada orang yang satu letting atau dekat dengan dia, bukan orang yang beda levelnya. Kalau orang beda level, beda keadaan, beda kondisi, biasanya nggak hasad kita. Kita hasud sama orang kita nggak kenal, nggak apa, dia jadi dokter atau jadi apa? Ya, memang saya bukan profesi dokter, bukan apa. Tapi orang yang satu letting sering terjadi hasad. Misalnya sama-sama pedagang, sama-sama jualannya sama, biasanya sering terjadi hasad. Dia lebih rame, dia enggak. Kenapa kok fulan lebih rame? Jangan-jangan pakai jampe-jampe, jangan-jangan pakai ini. Oh, ini pasti. Coba caranya gimana? Kadang-kadang sampai dia menggunakan ilmu sihir misalnya, waliyadzubillah. Ya, ilmu yang dilaknat oleh Allah dan bahkan bisa sahibuh, bisa keluar dari Islam, waliyadzubillah. Itu dia pakai itu kenapa? Karena tokonya fulan lebih rame. Kenapa? Saya pengen dia lebih jadi nggak rame, jadi sengsara. Ente kenapa? Ente gak seneng orang lain dapat nikmat dari Allah? Enggak seneng. Kenapa dia dapat saya enggak? Mendingan ya udah ente usaha, enggak, dia pengen itu yang hilang. Nah, ini penyakitnya tuh, lihat. Kalau hasud yang bagus, ada hasud terpuji itu ada. Tapi bukan hasud namanya bahasa Arabnya ghibthah sebenarnya. Tapi kadang-kadang disebut hasad juga. Yaitu apa? Iri terhadap suatu nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, tapi nggak pengen nikmat itu hilang, pengen dia dapat kayak begitu. Nah, ini nggak apa-apa, boleh. Bersaing dianya. Misalnya ada orang temennya kerja bareng-bareng, ini lebih sukses, kerjaannya lebih cakep. Masya Allah, alhamdulillah, fulan nih sukses gini. Ana juga pengen kayak dia. Ente iri kan berarti? Pengen kayak dia? Nggak apa-apa. Selagi engkau tidak menginginkan fulan jatuh, fulan hilang nikmat tersebut, nggak dapat. Nah, itu nggak apa-apa. Itu nggak masalah seperti itu. Cuman tergantung, kalau yang ente pengenin kayak gitu urusannya duniawi doang, ya nggak terpuji, biasa-biasa aja urusan dunia. Tapi kalau urusannya akhirat, nah terpuji. Ada orang tahajudnya Masya Allah, akhlaknya bagus, ya anak pengen kayak dia. Kok bisa dia seperti itu? Subhanallah. Allah kasih dia akhlak mulia, Allah kasih dia rajin ibadah, Allah kasih dia ilmu yang bagus, yang banyak. Saya juga pengen kayak dia, saya jalan seperti jalan itu untuk menyaingi dia dalam hal tersebut. Boleh. Persaingan sehat. Tapi kalau enggak, kenapa dia ibadahnya lebih banyak? Nanti anak godain, coba anak kasih dia harta atau apa biar dia repot enggak ibadah lagi. Lah, kenapa nanti kayak gitu? Ada apa di hatimu kepada orang-orang? Enggak mau orang ibadah, enggak mau orang seneng, enggak mau orang bagus, pengennya semua orang rusak. Ini penyakitnya. Dan itu penyakitnya iblis. Penyakit pertamanya iblis apa? Kenapa Adam lebih dimuliakan dari saya? Siapa dia sampai dimuliakan? Nah kan? Saya akan hancurkan dia, walaupun resikonya dia sendiri akan hancur. Menentang kepada Allah, gak terima nikmat Allah, bahkan minta sama Allah. Minta lagi sama Allah. Ya Allah, saya pengen panjang umur. Mau ngapain? Pokoknya itu Adam sama anak-anaknya saya pengen masukin neraka jahanam. Ente aja yang masuk surga. Kenapa ente kok repot-repot mau ngeluarin dia dari neraka? Ente aja nurut sama Allah. Ya, selesai urusannya. Enggak bisa kayak gitu. Siapa dia? Kok bisa dimuliakan? Saya akan hancurkan. Gak cukup dianya, keturunannya pun saya mau hancurin. Kita ada urusan apa sama setan? Kita gak pernah bikin masalah sama dia. Gak pernah bikin apa-apa, ya kan? Tapi dia sudah mengomandangkan permusuhan dari zamannya Adam.
Pokoknya anak duriyahnya saya akan jerumuskan ke api neraka, mau tidak mau. Ente juga bakal masuk neraka, nggak apa-apa, bareng-bareng. Itu tuh penyakit hasad, kalau udah masuk ke dalam hati itu bahaya banget. Harus kita hindari. Taib. Thumma, beliau mau masuk lagi pembahasannya. Innal hasad qad yakunu ala umurid dunya. Kadang-kadang innal hasad, sesungguhnya hasad itu qad yakunu, terkadang ala umurid dunia, atas urusan dunia. Kal jahi, seperti jabatan, wal mali, dan harta. Itu jenisnya iri atau hasad. Kadang hasad itu kepada urusan dunia. Ini orang kok dia jabatannya lebih tinggi dari saya sih, kok dia lebih dihormatin sama guru sih. Nih kadang-kadang hasad tuh begitu loh. Hasad tuh nggak harus jabatan jadi presiden, bukan. Kadang orang cuman satu sekolahan bareng-bareng, cuman yang ini lebih disukai sama gurunya misalnya, atau lebih ini, kenapa dia lebih disukai sama guru, kenapa saya pengen jatuhin nama dia biar dia nggak disukai guru. Itu penyakit hasad tuh ada. Kadang orang sama-sama di musola, ngurusin musola, mending ada duitnya, gak ada duitnya juga, cuman nama doang. Tapi kalau udah ada penyakit hasad, bersaing bahkan dalam urusan agama. Kenapa fulan lebih didahulukan, lebih dihormati oleh masyarakat, padahal saya lebih tua, padahal saya lebih awal. Hancurin dia, jatuhkan nama baik dia, omongin omongan dia itu fulan, itu pembohong, hati-hati harta kalian diambil, hati-hati tuh uang masjid mungkin diambil, uang masjid. Mau ngapain nanti ngomong kayak gini? Pengen jatuhin nama baik dia biar saya yang maju. Itu hasud. Lihat bahaya dalam urusan dunia. Kadang-kadang hasud dalam urusan dunia, ada lagi dalam urusan akhirat atau urusan yang baik, misalnya ibadah, ilmu, dakwah. Itu kan dunia, ini akhirat. Kadang-kadang ada hasud juga di situ. Kata beliau di sini dalam urusan dunia, pertama, wahia asgharu min an yuhsad. Sebenarnya urusan dunia itu lebih kecil, lebih hina untuk dihasudkan atau untuk diirikan. Harusnya kalau urusan dunia, orang lain dapat jabatan, ya biarin aja, dunia kok, saya sih nggak pengen. Harusnya begitu kata Imam Haddad, nggak perlu diirikan, bahkan nggak perlu dihasudkan itu urusan dunia. Bal yambaghi laka, bahkan harusnya bagimu itu, yang hendaknya bagimu, antarhama, engkau menyayangi atau mengasihi, mengasihani, mandibetuliya biha, orang yang terkena bala atau terkena musibah dengan dunia. Wa tahmadallah, dan engkau bersyukur kepada Allah, alladzi afaka, yang telah menyelamatkanmu atau menjauhkanmu minha, darinya. Ya, dunia nih misalnya nih, biar ente jadi yang benar gitu pemikirannya. Ada orang lebih kaya darimu atau lebih sukses kerjaannya, harusnya malah engkau ngelihat orang yang terlilit dengan dunia, sibuk dengan dunia, kasihanin dia. Ya Allah, kasihan dia, dapat dunia begitu repot, nggak bisa ibadah, nggak bisa apa, ya kasihani dia dan bersyukur, alhamdulillah nggak direpotkan dalam urusan duniawi seperti itu. Memang begitu, ada yang pikirannya kayak gitu? Nggak bisa dong, enak-enakan dia dapat dunia, enak ya dia dapetin begini, enak ya punya duit banyak. Ini pemikiran awamnya kita nih. Kata Imam Haddad, harusnya pemikiran seorang yang ingin sampai kepada Allah, seorang murid, ngelihat dunia itu harusnya dia malah menjauh. Malah ngelihat orang yang dapetin dunia atau sibuk dengan urusan dunia saja atau harta atau tahta, kesianin dia. Kesiannya orang, ya kesian. Dia tersibukkan, terbelenggu dengan urusan dunianya, akan dihisab oleh Allah. Bahaya urusannya. Mudah-mudahan dia dapetinnya dari halal, mudah-mudahan dia menginfakkannya di jalan yang benar. Harusnya begitu, bukannya malah iri. Itu harusnya. Tapi kenyataannya gimana? Kalau ada orang lain lebih banyak duitnya, lebih, oh kok bisa ini, apa dia, memang dia siapa, kok bisa begitu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, ya, salah, fatal, rusak hatinya. Taib. Itu urusan dunia. Kalau urusan akhirat boleh nggak hasud? Kata beliau, waqad yakunu fi umuril akhirah. Terkadang yang hasud itu dalam urusan akhirat. Kal ilmi was salah, seperti ilmu, banyaknya ilmu, pinter orangnya. Wassalah, atau kesolehan. Orang ini soleh, ahli ibadah, zikir. Iri deh, kok dia banyak ibadah sih? Ini. Kata beliau, iri terhadap urusan akhirat, urusan ilmu, urusan ini harusnya
Kalau iri berarti apa? Pengen jatuhin dia, pengen dia itu nggak kayak gitu lagi. Misalnya ente ngeliat temen istiqomah, ente hasut, kenapa dia istiqomah? Coba kita rusak. Ente kenapa ngerusak dia? Nggak sedang orang ibadah, nggak. Kenapa dia istiqomah? Kenapa dia ilmunya banyak? Kan penyakit itu berarti. Nggak wajar ini orang ya. Perlu diperiksa hatinya, ini periksa otaknya, ini kenapa ente mikirin apa? Kata beliau, wa gabihun bil murid, dan sangat gabih, sangat tercelah bil murid, bagi seorang murid, an yahsida, dia merasa iri atau merasa hasad, man wafaqahu, bagi orang yang sejalan dengannya, wafaqahu selaras dengannya, ala tariqihi, di jalannya, wa awanahu, dan dia membantunya, ala amrihi, atas urusannya. Bal yambaghi, akan tetapi harusnya atau hendaknya, lahu, bagi dia, an yafrah, dia itu senang, harusnya dia senang, bihi, dengan adanya orang tersebut, li'annahu, karena itu, sara aunan lahu, karena orang tersebut sara, menjadi aunan, membantu, sesuatu yang membantu, lahu, baginya. Dia pengen sampai kepada Allah, pengen jalan kepada Allah. Ada orang lain begitu juga pengen sampai harusnya seneng dong, ada teman sejalan, ada teman yang satu arah. Malah dia punya penyakit di dalam hatinya. Kenapa dia sejalan? Dia mau nyaingin ana, dia mau jadi kayak aneh. Nggak boleh, jangan, biar ana aja sendiri, biar yang lain nggak usah. Ente kenapa? Dan penyakit kayak begini nggak bakalan bisa ada pada hati orang yang beriman harusnya, atau orang yang ingin dakwah ilallah. Orang pengen dakwah ilallah itu ngajak orang kepada kebaikan, itu pengen semua orang masuk surga, pengen semua orang jadi baik, pengen semua orang dapat untung. Kalau orang yang kayak gitu hatinya nggak mungkin punya hasad, nggak nyambung dia sama hasad tuh, nggak nyambung di otaknya, nggak nyambung di hatinya, nggak nyambung. Gimana bisa orang saya pengen semuanya selamat kok, saya pengen semuanya dapat ilmu bermanfaat, saya pengen semuanya masuk surga, surga luas. Emang kalau mereka semua masuk surga terus sempit saya surganya? Kenapa ente? Ada apa? Kenapa engkau merasa berat hati terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seseorang? Kata beliau, bal yanbaghi lahu an yafraha bihi li'annahu sara 'anan lahu wa jinsan, dan sejenis, yataqawwa bihi, dia jadi kuat, jadi lebih semangat dong kalau ada teman sejalan, sama-sama talabul ilmi, sama-sama dia belajar, dia rajin dalam belajarnya, harusnya ente semangat. Masya Allah, ana jadi tambah semangat karena ada fulan. Tadinya ente malas untuk hadir majelis, jadi semangat karena ada fulan. Ayo kita sejalan, malah seneng harusnya. Balil ladzi yanbaghi lil murid, bal, akan tetapi alladzi yanbaghi, yang harusnya, hendaknya ada pada seorang murid, lil murid, an yuhibba bi batinihi, hendaknya dalam hatinya dia menanamkan dan menyukai, wa yajtahid bi dhahirihi, dan berusaha dengan zahirnya, dengan usahanya, fi jam'in nas, untuk mengumpulkan orang-orang, ala tariqillah, pada jalan Allah, wal ishtighal bi ta'atih, dan mereka semua sibuk dengan taat kepada Allah, wala yubali, kemudian dia tidak peduli, afadaluh, apakah mereka nantinya jadi lebih mulia dari dia, am fadalahum, atau dia yang jadi mulia, lebih mulia dari mereka. Fa inna dzalika, karena hal tersebut, rizqun, adalah rezeki, minallah, dari Allah. Wa huwa subhanahu, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala, yakhtassu birahmatihi man yasha, memilih, yakhtassu, memilih, dan memilihkan atau mengkhususkan dengan rahmatnya, man yasha, siapa yang Allah kehendaki. Jadi harusnya gimana dong seorang murid, seorang yang ingin dekat kepada Allah, harusnya punya pemikiran pengen semua orang berjalan menuju Allah. Loh, kalau semua orang ente ajak menuju Allah, nanti ente disaingin dong. Kan ada pemikiran kayak gitu tuh. Ada, subhanallah. Ngerasa disaingi, nanti mereka lebih hebat dari ente, nanti mereka lebih, derajatnya lebih tinggi darimu, engkau malah rendah gara-gara engkau ngajak mereka, malah mereka yang sampai. Emang ada masalah? Nggak ada masalah, harusnya memang begitu, kata beliau. Harusnya dia punya keinginan semua orang berjalan di jalan Allah, semua orang sampai kepada Allah, semua orang menikmati nikmatnya ma'rifat kepada Allah. Nanti urusan
mereka lebih mulia dari saya atau saya lebih hebat, lebih mulia dari mereka, itu urusan Allah, terserah Allah. Tapi biar tahu aja, orang yang punya hati seperti ini, dia pasti akan menjadi lebih mulia dari mereka semua. Karena ini sifat mulia. Allah cinta kepada orang-orang yang kayak gini, yang dia itu menginginkan kebaikan kepada semua orang, ingin semua orang sampai kepada Allah, ingin semua ini. Malah sedih kalau ada orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, ente nggak ngerasa disayang? Enggak, sama-sama. Orang fadlullah wasi', semuanya kita berada di bawah naungan Allah. Yang ngasih itu Allah. Kok saya yang repot? Bukan saya yang ngasih, bukan saya yang rugi, bukan saya yang kurang. Malah saya untung. Kenapa? Kalau saya berkeinginan kebaikan kepada orang lain dan orang itu sampai atau ini, saya dapat pahala. Dapat. Emang Allah kasih kosong? Emang ente kira niat baikmu kepada orang lain atau niat baikmu untuk menyelamatkan orang itu nggak berharga di sisi Allah? Emang nggak berharga itu? Berharga. Dan itu akan membuatmu untung. Makanya inilah ya, sifat yang harus kita hindari, yaitu sifat hasad, dan kita tanamkan sifat yang sebaliknya, yaitu menginginkan kebaikan kepada semua orang. Ya, orang yang memiliki kasih sayang yang luas di dalam hatinya nggak bakalan ada sifat hasad seperti itu. Taib, la ilaha illallah. Dengan ini kita nggak boleh iri, nggak boleh ngerasa berat. Nah, kadang-kadang yang namanya sifat seperti ini datang tiba-tiba atau datang secara tidak diundang. Ada aja orang lagi ibadah, misalnya ini contoh, atau orang lagi berdagang, contohnya ada orang tuh baru mulai tuh, wah sukses, kan bikin sewot, kesel juga dalam hati. Saya yang capek-capek udah berpengalaman sekian tahun, dia baru mulai kemarin langsung sukses, kok bisa? Kenapa? Berat. Ente seneng nggak? Terus terang ana ngerasa kesel. Ya, manusia kadang-kadang ada begitu kan? Ya, bisa aja terjadi seperti itu, bisa. Taib, kalau terjadi seperti itu, atau dalam urusan akhirat, saya lagi ibadah, saya baru taubat, saya udah taubat lama, saya udah udah usaha, subhanallah ada orang baru taubat, langsung masya Allah tahajudnya luar biasa, langsung mimpi orang-orang soleh, langsung hatinya bersih. Kok bisa? Saya udah lama capek-capek, dia langsung begitu sampai. Berat. Ente seneng nggak? Harusnya seneng, harusnya. Tapi timbullah penyakit hasad, ada dalam dirinya, ngerasa nggak seneng. Kenapa dia? Kalau ada seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya, pertama, langkah pertama, jangan diikuti. Tahu jangan diikuti? Maksudnya, misalnya kita dalam urusan dunia merasa berat karena saingan kita lebih sukses dari kita. Apa yang harus kita lakukan? Jangan diikuti khotir ini atau perasaan ini, yaitu merasa nggak seneng. Jangan sampai engkau ungkapkan dengan lisanmu, siapa dia baru kemarinan, kok bisa langsung, jangan-jangan ini. Hati-hati, itu jaga lisan. Kalau ente ngomong, berarti ente sudah mengikuti bisikan hasad yang ada dalam hati. Apalagi berbuat. Tahu berbuat? Berbuat, tar dulu, dia itu kayak gitu, oh gitu, ya udah besok anak post deh. Kenapa? Dia itu ada sesuatu yang penipuan, ada apa? Kadang-kadang dibuat-buat. Wah, ini udah hasud levelnya tinggi udah. Apalagi kalau seandainya dia lihat nih temennya yang seperti itu ada perbuatan yang nggak benar, penipuan atau apa, seneng nggak dia? Wah seneng, ini kesempatan untuk menghancurkan dia. Berarti ente punya hasud. Hati-hati. Kadang-kadang orang saking hasudnya, saking irinya, dia buat-buat. Dia rame begitu, ntar coba datang orang ke sana, bikin ulah, bikin apa, di videoin, biar viral, biar hancur nama baiknya dia. Tapi kenapa? Itu penyakit. Hati-hati, jangan sampai kayak gitu. Ngomong aja jangan. Kalau terlintas dalam hati, astagfirullah, ini hasud nih. Aduh, ini penyakit nih. Hasud nih, nggak boleh nih. Istighfar, jangan ngomong. Terus apa? Pengen bersih, total. Doakan orang tersebut. Doakan kebaikan. Udah, kalau ente doakan dia, besok ente nggak bakalan hasud lagi kepada siapa-siapa. Maksudnya gimana? Oh teman saya
kerjanya sukses, duitnya lebih banyak, berat dalam hati, astagfirullah, kenapa dia lebih banyak, astagfirullah, ini hasud nih, nggak bener nih, nggak bagus nih. Ya udah, ente sholat 2 rakaat, bilang sama Allah, ya Allah, fulan bin fulan, hartanya banyak, sukses, sukseskan, tambahkan ya Allah, berikan rezeki dia, makmurkan dia dalam kehidupannya, jadikan harta yang dia miliki harta yang berkah dunia dan akhirat, jadi berkah dalam kehidupannya, berkah. Doakan dia kebaikan. Itu nggak mudah bagi orang yang udah ada penyakit hasud, nggak mudah. Bawaannya pengennya nyumpain. Ya, pengennya nyumpain. Kenapa? Karena nggak pengen itu nikmat ada di dia. Kenapa dia begitu? Kok malah didoakan? Jangan dong. Orang pengennya dia hancur. Ini kalau udah bisa kita lakukan, akan hilang hasudnya. Besok ada lagi begitu, doakan lagi. Besok ada lagi kayak gitu, udah. Yang mau mikirin, membisikkanmu untuk hasud juga mikir berkali-kali. Setan yang mau mikirin, yang mau merasupi hatimu untuk hasud tuh mikir berkali-kali. Aduh, ujung-ujungnya didoakan juga. Gak usah dah, gak usah dikasih tahu dah. Ya, dengan seperti itu nanti dia bakal senang hidupnya, tentrem, gak ada ngerasa berat, gak ngerasa sengsara. Karena orang yang hasud itu hidupnya sengsara, paling sengsara dia. Kenapa paling sengsara? Emang ada di dunia ini sainganmu yang gak dapat nikmat? Emang ada? Pasti kan dikasih nikmat sama Allah. Dia berat terus. Orang ini dapat nikmat. Oh, kenapa? Ini kenapa dia dapat? Hidup sengsara dia. Dapat kagak, hidup sengsara, iya. Ya kan? Hidupnya gak enak. Sengsara bener-bener. Oke, itu harus dihindari. Berarti obatnya apa tadi? Makanya kata Nabi SAW ketika beliau mengatakan bahwa anak Adam, makna hadisnya bahwa tidak ada orang yang bisa lepas dari hasad. Artinya itu adalah suatu bisikan yang pasti biasanya datang kepada orang. Tapi kata Nabi caranya, idza hasadta fala tabghi. Kalau engkau sedang hasud, jangan diikutin. Jangan diikutin, tahan diri. Jangan diikuti bawaan hasudnya, yaitu bencinya atau inginnya hilang nikmat orang tersebut, jangan. Tahan. Memang saya ada iri, ada berat, ada itu, tapi saya nggak ngikutin. Setidaknya ini jangan ganggu dia. Jangan pengen menghilangkan nikmat yang ada pada dia. Udah. Itu udah selamat, ente nggak dosa dalam hasadnya itu. Tapi kalau pengen lepas bersih dari hasud tadi kita bilang, doakan orang tersebut kebaikan untuk orang itu. Lalu beliau mengatakan wa fil qalbi akhlaqun katsirah, dan di dalam hati itu ada banyak akhlak. Akhlak di sini bisa akhlak baik atau akhlak buruk. Makanya kata beliau akhlaqun katsirah madzmumah, yang tercela. Maksudnya sebenarnya masih banyak lagi sifat-sifat hati yang tercela, banyak. Lam nadzkurha, kami tidak menyebutkannya. Sengaja. Bukan beliau nggak punya ilmunya. Beliau ilmunya luas. Kalau mau ngomong bisa jadi berjilid-jilid. Tapi beliau pengen nyampaikan sesuatu yang singkat, padat. Lam nadzkurha. Kenapa? Hirsan 'alal ijaz, karena kami berusaha untuk meringkas. Ya, ijaz artinya ringkasan. Waqad nabbahna, dan kami telah menegur, telah menyebutkan ala ummahatiha, terhadap pangkal-pangkalnya, ummahat induk-induknya, induk-induk dari penyakit hati. Wa ummul jami', dan induk daripada semuanya, inti dari semua dari penyakit hati, sumbernya, wa asluha, dan asal muasalnya, wa maghrisuha, dan tempat tumbuhnya itu apa? Satu, hubbud dunya. Itu sebenarnya. Mau ada kibir, mau ada riya. Riya itu hubbud dunya, iya, karena ente cinta terhadap dunia, cinta terhadap kedudukan di mata orang. Makanya ente bertujuan kepada orang. Ente kenapa sombong? Karena hubbud dunia, ada kecintaan terhadap dunia, ente sombong. Kenapa ente hasud? Karena hubbud dunia. Jadi inti dari semua penyakit adalah hubbud dunia. Kal fahubbuha, maka kecintaan terhadap dunia itu ra'su kulli khati'atin, pangkal atau ras, kepala dari semua kesalahan. Sumbernya dari situ. Kama warada, sebagaimana diriwayatkan, karena hadisnya Rasulullah SAW bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Wa idza salimal qalbu, dan apabila selamat hati, minhu, darinya, dari kecintaan terhadap dunia, faqad salaha wa safa, maka hati tersebut telah menjadi saleh, wa safa, dan telah bersih.
wa tanawwara dan telah bercahaya, wa taba dan telah menjadi indah, wangi, wa ta'ahhala dan dia telah layak atau telah siap, liwaridatil anwar untuk mendapatkan waridat, pemberian cahaya-cahaya, wa saluha dan dia layak, sudah siap, sudah layak, lil mukasyafah untuk dibukakan hati tersebut, lil asrar untuk rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersihin dulu. Kalau nggak bersih nggak bisa, nggak bakal layak. Ya, mahjub. Dia sendiri tertutup, ada penyakit di dalam hatinya, nggak bisa. Contohnya kayak orang pengen ngerasain enaknya makanan, sedangkan dia lagi sakit, nggak bisa. Itu sembuh dulu. Kalau udah sembuh bisa ngerasain. Sama. Ya, al-anwar wal asrar, itu perasaan, sesuatu yang dirasakan. Yang ngerasain itu hati. Hati itu kalau sakit nggak bakal ngerasain apa-apa. Ya. Dan nanti contohnya atau tandanya adalah ladzatul ibadah wa ladzatul munajat. Kira-kira kita kalau lagi sholat ngerasain lezat, nikmat di dalam hati kita, atau ngerasainnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, berarti penyakit masih ada. Sadar atau tidak sadar? Tahu penyakitnya apa atau enggak, masih ada. Masih banyak yang melekat di dalam hati. Selagi kita belum menikmati lezatnya ibadah, belum ada, biasa aja. Ibadah ya berusaha menikmati sih, tapi ya kalau dibilang nikmati sih enggak, biasa aja. Berarti masih penyakit dalam hati masih ada. Perlu dibersihkan. Ya, perlu diobati, perlu diterapi, perlu disabari, ya. Itu memang kayak begitu. Ya. Dan untuk menghilangkan hubbud dunia, ya, ada doa yang ada di kitab Al-Khulasah. Itu bisa ambil nanti di kitab Al-Khulasah, yang dianjurkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad untuk mengeluarkan dari hati kecintaan terhadap dunia. Minta, karena salah satu caranya untuk membersihkan hati dari cinta terhadap dunia adalah meminta kepada Allah, sang pemilik dunia dan akhirat. Ya, doanya Allahumma akhrij min qalbi kulla gadrin di dunia. Doanya ada di kitab Khulasah, nanti kita baca aja. Ya Allah, keluarkanlah dari hatiku setiap apapun takran atau kadar daripada dunia. Keluarin ya Allah dari hatiku. Wa kulla mahallin lil khalqi, dan semua tempat di dalam hati untuk makhluk. Jadi kecintaan terhadap makhluk itu dicabut oleh Allah. Kalau nggak ada itu, nggak bakalan hasud, nggak bakal ria, nggak ada. Makhluknya nggak ada di hati. Kenapa kita hasud? Kenapa ria? Orang nggak ada di dalam hati. Terus apa? Allahumma akhrij min qalbi kulla qadrin di dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bi ila ma'siyatik, yang membuat aku cenderung terhadap maksiatmu. Aw yashghaluni an ta'atik, atau menyibukkan aku dari ketaatan kepadamu. Aw yahulu, atau menghalangi aku baini wa baina tahaqquq, antara aku dengan mendapatkan bima'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah, untuk mendapatkan ma'rifat khusus kepadamu dan kecintaan yang khusus yang murni kepadamu ya Allah. Keluarkan ya Allah kecintaan tersebut dari hatiku. Ini doa dianjurkan oleh Sayyidi Al-Habib Umar untuk dibaca, bahkan kalau bisa setiap habis sholat 5 waktu, setelah ente doa tutup dengan doa ini, kata Habib Umar. Doanya Habib Abdullah Haddad, ya Allahumma akhrij min qalbi kulla qadrin di dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bi ila ma'siyatik aw yashghaluni an ta'atik aw yahulu baini wa baina tahaqquq bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Nas'alullah dzalik an yamunna bi fadlihi wa mannihi wa ihsanihi lana wa an yukhrij min qulubina kulla qadrin di dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bina ila ma'siyatihi aw yashghaluna an ta'atihi aw yahulu bainana wa baina at-tahaqquq bi ma'rifatihi al-khassah wa mahabbatihi al-khalisah wa yuslih ahwalana wa yunawwir qulubana wa yusluk bina fi masalik ahli taqwa ma'a al-lutf wal afiyah wa tamkin makin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah.